Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Aditya Permana dengan NIM 308 dari kelas pengenalan pola B. Di sini saya akan melihatkan tugas analisis sentimen yang telah diberikan pada saya. Kita langsung masuk saja ke kode-kodenya. Ini kode pertama itu bertujuan untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive agar bisa mengakses file dataset. Terus untuk kode yang kedua, dia bertujuan untuk membaca file CSV yang berisi 50.000 review film dan menampilkannya. Nah, ini outputnya kayak gini. Kali ini kalau datasetnya berhasil dimuat. Kalau tidak, maka akan muncul tulisan file tidak ditemukan atau terjadi error saat memuat dataset. Kode yang ketiga itu informasi dataset. Nah, di sini kita bisa melihat, jadi dia menampilkan ringkasan struktur data seperti jumlah baris dan jumlah kolom, di mana jumlah barisnya ada 50.000 dan jumlah kolomnya ada 2. Terus ada statistik deskriptif. Nah, kolomnya memiliki review 50.000, sentimennya 50.000, terus ada unique, reviewnya 49.582, sentimennya 2, terus ada top, ada frekuensi, reviewnya 5, sentimennya 5.000. Kita masuk ke pre-processing. Nah, untuk kode ini itu dia tujuannya tuh menghapus tag HTML nih. Nah, ini untuk mengubah ke huruf kecil. Dan yang ini untuk menghapus simbol dan angka. Ini untuk menghapus top word atau kata tidak penting. Membersihkan teks lah intinya. Terus, nah ini ada label. Jadi di label ini dia mengonversi label teks menjadi binar, positif 1 dan negatif 0. Nah, masuk ke split data. Di split data ini dia bertujuan untuk membagi data menjadi 80% training data dan 20% testing data. Nah, berikutnya untuk review hasil pre-processing. Nah, di sini dia akan menampilkan 5 data pertama, dan untuk outputnya itu ada review asli. Jadi review asli itu sebelum di pre-processing. Nah, kita lihat di sini contohnya review asli pertama. Ini sebelum di processing masih ada tag HTML-nya. Nah, setelah di pre-processing tag HTML-nya hilang dan label sentimennya positif 1. Seterusnya kayak gitu. Masuk ke kode berikutnya. Nah, jadi di kode ini itu dia bertujuan untuk mengubah teks menjadi angka dan menyusun langkah pre-processing dan training dalam satu rangkaian. Berikutnya kita masuk ke evaluasi model. Nah, di evaluasi model ini itu dia menunjukkan kalau tingkat akurasi totalnya itu 90%. Jadi model ini tuh cukup seimbang dalam mengenali review positif dan negatif. Nah, ini kayak outputnya kayak gini. Nah, ini juga ada confusion matrixnya. Nah, kita masuk ke contoh prediksi. Nah, untuk contoh prediksi ini jadi kita bisa tahu kalau model itu dapat mengklasifikasikan review baru tanpa label, dan reviewnya itu netral cenderung diklasifikasikan sebagai negatif jika tidak cukup kata positif. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.